saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada. Hari ini kita melihat kitab Hakim-Hakim di lembaran yang baru. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya, yaitu Hakim Samson akan keluar. Penerangan latar belakang di depan tentang kelahirannya lebih luas. Sebelum lembarannya mimbarnya keluar, telah diterangkan lebih luas lagi. Di ayat ke-14 dikatakan, di ayat 24, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi namanya Simson. Mengapa begitu lama tidak dari permula dikatakan pahlawan Simson ini muncul? Ini karena masalahnya hakim-hakim Israel di sejarah para hakim Israel dari generasi ke generasi membuat orang kecewa. Di zamannya Deborah, mengapa harus mengangkat seorang hakim perempuan? Karena kaum laki-laki tidak ada yang bisa menjadi seorang pahlawan atau menjadi seorang penyelamat. Sehingga Deborah, dia orang yang setia, sehingga ia pun muncul di zamannya Deborah. Kemudian di zamannya Gideon, dia diangkat oleh Tuhan, tetapi dia orang yang merasa rendah diri. Orang yang rendah diri melihat diri sendiri apapun tidak memiliki apa-apa. Sesungguhnya di rumahnya dia pun kekayaannya pun tidak sedikit. Dikatakan dia sendiri seorang yang terkecil dari kaum Manase. Dia merasa kaum Manase kaum yang kecil. Mereka dibagikan 2 tempat di Sungai Yordan sebelah timur. Jadi sesungguhnya mereka adalah suku yang besar. Tetapi ia berkata dia seorang dari suku Manase, orang yang terkecil. Ini sesungguhnya bukan karena dia merendahkan diri, tetapi karena dia takut. Orang yang takut, dia tidak bisa mengembangkan bakat yang ada di dalamnya atau semangat hidupnya. Di dalamnya kekurangan. Sesungguhnya dia hidup penuh dengan syarat, tetapi dia merasa dia apapun tidak memiliki apa-apa. Itu adalah Gideon. Setelah dia menang, orang Israel menang perang terhadap orang Midian, dia tidak mau menjadi raja untuk memerintah. Dia menikmati kehidupan duniawi. Dia mengambil banyak istri, melahirkan 70 anak laki-laki. Ini upah yang terbesar dalam seumur hidupnya. Sehingga dia hidup dengan sungguh-sungguh karena telah menang atas perang terhadap orang Midian, jadi dia menikmati hidupnya. Sesungguhnya dia bukan seorang pemimpin, berbakat pemimpin, dia hanya mengutamakan diri sendiri. Permula hidupnya, kerohaniannya merasa miskin, yaitu seseorang yang tidak bisa seluruhnya bertanggung jawab. Tetapi sejarah menyerang Tuhan berkata, aku tidak perlu 30.000 orang mengikutimu, suruh mereka pulang, hanya perlu 300 orang.
agar jangan sampai ada di antaramu membanggakan diri bahwa karena akulah menyelamatkan sukuku. Di situ ada orang Efraim dan juga satu suku yang sombong. Mengapa kalian perang tidak bersama dengan kami? Sesungguhnya mereka punya kekuatan, tetapi hanya memperluas perang dalam saja, bukan untuk menghadapi musuh. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita agar kita mempunyai karunia, punya bermacam kekuatan, bukan untuk digunakan memerang antar sesama. Kalau dalam hidup kita banyak kelereng yang selalu mental sana mental sini, kita tahu kalau kelereng dia bukan di luar untuk menimbulkan kekuatan, tetapi setiap orang di dalam perang batinnya yang terlebih dahulu telah berperang. Kita sendiri punya perang batin. Jadi kita setiap orang punya perang batin. Jadi kita tidak bisa bersekutu dengan orang atau bekerja sama dengan orang lain, karena di dalam kita ada perang batin. Dan orang Efraim mendapatkan pengajaran sampai di zamannya Yefta. Yefta menang atas orang Amon, dan orang Efraim di situ muncul kembali untuk berdebat bersamaan waktu dengan alasan, mengapa kamu maju berperang tidak bersama kami? Kami mau membakar rumahmu, kamu dan rumahmu juga mau kami bakar. Satu suku yang punya kuasa, tetapi satu suku yang hanya menimbulkan perang batin, sehingga para prajurit Yefta karena oleh Tuhan disuruh membunuh orang-orang yang di Sungai Yordan Timur, membunuh 40.000 orang Efraim. Mereka adalah pahlawan yang gagah perkasa. Mohon Tuhan membantu kita agar kita bisa membantu kita untuk menghadapi kelereng yang ada di dalam hidup kita, yaitu perang batin, agar kita bisa menerima yang baik atau kita sebut dengan menerima apel, dan juga kita bisa mengupas apel. Apa yang baik dari itu, kita bisa mengupas apa yang baik dari Tuhan. Kalau tidak demikian, tidak ada hari yang baik, dan juga kita hidup pun tidak juga sangat merana. Di sini Yefta, kita tahu Yefta adalah seorang anak dari perempuan sundal. Dia adalah keturunan dari Gilead. Nama ayahnya pun tidak ada. Ayahnya cuma bernama ditulis Gilead. Mungkin di antara suku Gilead itu antara laki-laki itu juga ayahnya, tapi dia diangkat menjadi hakim. Jangan kita mengira Allah itu tidak ada pilihan harus memilih Yefta, tetapi Allah bisa memilih setiap orang. Tuhan memilih orang yang punya kekhususan, orang yang direndahkan, agar orang yang tinggi hati dipermalukan. Dan kali ini sampai pada Simpson pilihan yang dipilih di antara tanpa pilihan lagi. Mengapa? Karena demikian, karena Allah memilih seorang anak yang belum lahir. Orang yang telah lahir tidak ada yang layak, yang cocok untuk menjadi pemimpin, sehingga Allah memikir satu cara yang baik. Aku mempersiapkan orang yang belum lahir untuk menjadi orang Nazir. Dia akan menjadi, yaitu petugas utamaku dari lahir. Maka waktu dia dari lahir akan menjadi Nazir Allah. Jadi mengapa kita melihat di kitab
13 ini ditepaluaskan dengan panjang. Pertama mengatakan bagaimana Simpson dilahirkan. Pertama mengatakan orang yang belum dilahir. Orang yang hidup di dunia ini tidak ada yang dibangkitkan menjadi hakim-hakim. Dari Yefta latar belakang mereka lebih buruk dari Yefta, lebih buruk dari Deborah. Jadi tidak ada pilihan. Jadi Allah memilih seorang. Baiklah aku, sebelum kamu dilahirkan, aku telah memilih kamu. Ini adalah Simpson. Jadi saya memberi tema Allah yang maju terus untuk terus melakukan keajaiban untuk mempersiapkan seorang Nazir Allah. Mempersiapkan Nazir Allah sebagai penyelamat. Dia bukan hanya bersumpah untuk menjadi seorang Nazir, dan seumur hidup penampilannya juga memberitahukan pada orang lain bahwa dia adalah seorang Nazir Allah. Mengapa saya mengatakan Allah yang terus untuk maju, untuk naik? Karena di ayat 20 dikatakan bahwa nyala api itu naik ke langit dari mezbah. Maka naiklah malaikat Tuhan dari nyala api mezbah itu. Ia memang mezbah ini membakar korban bakaran, tetapi naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Saya merasa ini sangat punya arti karena kita di tahun 2023 kita mengatakan Tuhan telah naik. Ini apakah berarti Tuhan naik, kita setiap orang juga akan naik? Pemikiran orang Cina, satu orang mendapatkan, semua juga ikut serta bersama naik. Seorang naik, sekumpulan orang ikut naik. Ayam pun ikut naik. Jadi ternakmu pun ikut naik. Tetapi bukan demikian. Jadi kita membagi hari ini tema hari ini 3 subbagian. Orang Nazir ini bagaimana dia bisa menjadi seorang Nazir Allah? Pertama, ibunya harus menjadi seorang Nazir. Ada sesuatu yang tidak boleh dimakan. Dia tidak boleh minuman dari anggur. Dan sebelum dalam kandungannya dia juga harus memperlihatkan seorang Nazir Allah. Jadi Allah dengan jelas memberitahukan kepada dia di ayat 1 dengan sampai 7. Pertama menunjukkan diri kepada ibu orang Nazir itu. Kemudian 8 sampai 11 Allah yang ajaib menampakkan diri kepada Manoah. Jadi seorang ibunya mau melahirkan orang Nazir juga hidung belum cukup. Belum bisa. Harus menampakkan kepada suaminya agar suaminya bisa mendukung istrinya untuk melahirkan anak laki-laki ini. Bahkan harus suami yang mendengar dengan jelas apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sub yang ketiga ayat 15 sampai dengan 24. Tuhan melakukan perbuatan ajaib kepada Manoah. Nanti akan diperjelaskan lebih teliti. Nanti kita akan melihat subtema ini. Pertama kita melihat ayat 1 sampai dengan 7. Dikatakan orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun namanya. 40 tahun
penderitaan mereka. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat mereka menderita, tetapi karena mereka melakukan yang jahat. Jadi Allah menggunakan orang Filistin untuk menekan mereka. Jadi setiap kita dalam penderitaan, kita mudah untuk menggerutu kepada Allah. Tetapi di kitab Hakim-Hakim memberikan pada kita, lebih baik kita untuk sadar diri. Adakah sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita yang terus berlaku atau dalam satu siklus yang berulang kembali? Sehingga kita sering berulang balik untuk mengalami penderitaan. Kita mudah sekali tanggung jawab ini kita salahkan kepada Tuhan. Ya, Engkau yang membuat aku menderita. Tetapi sesungguhnya mereka sendiri yang berbuat jahat di mata Tuhan. Di sini ada satu jarak. Setiap orang bisa melihat diri sendiri akan baik. Kita merasa diri kita baik sendiri. Melakukan banyak kesalahan juga masih bisa merasakan diri sendiri baik. Tetapi itu bukan dari pandangan mata Tuhan. Yang Tuhan lihat apa yang kita lakukan, apa yang jahat di mata Tuhan. Mengapa kita harus renungan pagi membaca Alkitab? Bukan dengan standar kita untuk mengukur diri sendiri, tetapi dengan standar Tuhan untuk mengukur kita. Kalau kita melihat kita sendiri, kita mudah untuk melepaskan diri sendiri. Ya, aku demikian, orang lain lebih buruk dari saya, dia melakukan yang ini, dia lebih buruk dari saya. Jadi akhirnya merasa diri baik sendiri. Karena saya bukan orang yang terburuk. Tetapi standar kita, apa yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, itu standar dari mata Tuhan. Kita jangan menggunakan standar kita sendiri. Di sini dikatakan orang Jorah, yaitu keturunan orang Dan, yang namanya Manoah. Jorah artinya itu lebah atau ditusuk oleh lebah. Kita lihat di PowerPoint PPT. Kamu boleh katakan Simpson adalah lebah karena dia akan menyerang orang Filistin. Dia adalah seorang penyelamat. Atau dikatakan, terbalik dikatakan, kita balik melihat orang Filistin, mereka adalah duri bagi orang Israel. Orang Israel selalu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan orang Filistin. Maka dia seperti seekor lebah yang selalu menyengat orang Israel. Jadi kita tahu suku Dan di sebelah utara. Tetapi pada waktu mereka di undian, mereka menjadi tetangga dengan orang Filistin, di tempat yang berdekatan dengan orang Filistin. Ada kalanya dia dengan orang Yahuda saling ada pertukaran atau pertukaran di situ. Jadi kita juga bahwa Simpson akhirnya dia diperdayakan oleh orang Yahuda juga, karena orang Dan tidak sanggup menahan terhadap orang Filistin. Kita sesungguhnya di dalam Tuhan, Simpson bisa sanggup mengalahkan orang Filistin. Jadi mengapa kalian harus menduduki tempat orang lain? Jadi orang Israel, mereka tidak taat apa yang diaturkan oleh Tuhan. Yang kedua ini dikatakan itu adalah laut mati. Itu adalah kota orang Filistin, Gaza, Askelon, Asdod,
Suku Dan, Manoah, mereka di kota Zorah. Zorah sesungguhnya dekat Bethlehem dan juga dekat dengan Hebron. Juga dekat dengan Yebus, yaitu Yerusalem. Itu adalah Kiryat Yerim. Ini adalah tempat suku Yehuda, tetapi suku Dan tinggal di tengah-tengah mereka. Dia adalah seorang Jorah yang akhirnya dikatakan Simpson ke tempat Tina. Dia di situ melihat seorang perempuan Filistin dan menyukai dia. Ya, nanti akan bisa melihat peta itu. Pada masa itu mereka ditindas oleh Filistin 40 tahun, mereka selalu dijajah. Apapun tidak sanggup mereka lakukan, tetapi Tuhan mulai mempersiapkan seorang pahlawan yang sebelum dia lahir Tuhan telah memilih dia. Allah menampakkan diri kepada istrinya Manoah. Nama Noah artinya istirahat. Seperti Nuh yang membuat bahtera di Samudra Raya istirahat. Yang di depan ma atau kalau bahasa Ibrani yaitu from, atau belum dapat istirahat. Maaf. Belum dapat istirahat, maka bagaimana orang Dan bisa istirahat karena mereka tinggal di tengah orang Filistin. Ya, juga mereka selalu ditekan oleh Filistin dan juga mereka tinggal di tengah-tengah orang Yehuda. Dia merasa satu yang terkecil, dihimpit di tengah-tengahnya, apapun tidak bisa dilakukan. Jadi malaikat Allah menampakkan diri kepada istrinya Manoah. Tuhan ingin mempersediakan bagi orang Dan agar bisa istirahat, tetapi istri Manoah yaitu seorang yang mandul tidak beranak. Tetapi pada saat Allah melihat orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesungguhnya di kitab Hakim-Hakim yang dimaksud mereka adalah mereka berzina karena mereka menyembah Allah bangsa lain, mereka menyembah berhala. Karena pada zaman itu kalau mereka mandul, mereka akan menyembah Allah lain dengan berzina agar mereka bisa mempunyai keturunan. Jadi di sini melihat bagaimana hatinya Manoah bisa istirahat, tetapi malaikat Allah menampakkan diri kepada perempuan istrinya itu. Dia akan melahirkan seorang pahlawan Allah. Dikatakan memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Demikianlah orang Nazir dan menjadi seorang yang ibu seorang Nazir, dia juga harus berbuat demikian. Bukan satu orang naik ke langit, ayam pun ikut naik. Ini adalah pepatah orang Cina ya. Jadi di sini dikatakan kalau kamu melahirkan seorang Nazir, kamu pun harus Nazir, janganlah sembarangan makan dan minum, dan juga setelah engkau melahirkan seorang anak laki-laki ini, kepalanya takkan kena pisau cukur. Dan orang Nazir ini juga mempunyai satu arti, yaitu jangan memanen anggur, yaitu jangan kamu mencukur kepalanya, biarlah mereka memanen anggur, biarlah dia seperti buah anggur yang tumbuh rambutnya dengan sembarangan. Jadi sini Allah mempunyai rancangan sendiri. Dia harus
berpegang pada apa yang Tuhan tentukan untuk menjadi penyelamat bagi orang Israel dari tangan orang Israel. Kapan sesungguhnya bisa lepas dari Filistin? Di zaman Saul pun tidak bisa sampai di zamannya Raja Daud. Tetapi Simpson adalah seorang perintis. Kita melihat orang bisa dikalahkan. Jadi perempuan ini juga berkata kepada suaminya, aku telah melihat malaikat abdi. Aku telah melihat seorang abdi Allah, rupanya seperti rupa Allah. Ini yang dia ingat, rupanya amat menakutkan. Dulu saya kenal seorang perempuan, dia juga mandul. Pada suatu malam dia melihat Yesus, dia takut. Sesungguhnya dia seorang yang menyembah berhala. Seharusnya tidak mungkin melihat Yesus, tetapi di dalam mimpinya dia melihat Yesus yang mencari aku. Dia juga tetangga yang tinggal di tempatnya Cunung atau di Cunuan. Dia belum pernah menyembah Yesus. Jadi di dalamnya dia ketakutan karena Yesus menemui dia dalam mimpinya. Dan juga dikatakan, aku juga tidak bertanya tentang namanya. Tapi dia memberitakan kepada saya sebab akan mengandung seorang anak laki, melahirkan seorang laki-laki. Jadi apa menjadi syarat seorang najis harus saya lakukan? Karena yang terakhir dikatakan, sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang najir Allah. Kita tahu seorang najir Allah, dia bernazar menjadi najir Allah, perlu sementara waktu, mungkin 7 tahun sampai 10 tahun. Tapi disingkanakan dia menjadi seorang najir itu sekitar 7 sampai atau 10 tahun atau berapa tahun. Tetapi di sini Simpson dia dikatakan seumur hidup dia menjadi najir Allah. Allah memilih Simpson menjadi orang najir, bukan waktu sementara, tetapi seumur hidup. Apa yang terjadi yang di masa depan kamu tidak tahu, tetapi Allah tahu. Bagi kita juga satu yang juga bisa mengheran, mengapa umur orang bisa berubah. Bagi Allah itu tidak ada yang mengherankan. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita harus benar-benar mengetahui bahwa Allah sejak awal sudah tahu. Tuhan sejak awal tahu. Dan juga berarti Allah tahu, tidak harus memastikan kamu harus demikian. Seperti kamu kalau naik pesawat di Hong Kong, waktu dia terbang, bukan berarti kamu yang membuat bahwa pesawat itu besok terbang. Bukan kita yang mengontrol dia sehingga demikian. Bahkan Cathay Pacific belum merancangkan bagaimana penerbangannya. Saya menentukan apakah kita bisa, tetapi Allah kita maha tahu. Seumur hidup apa yang kita jalankan Tuhan tahu. Jadi kita sebut dia Allah yang ajaib. Jadi sub yang kedua 8 sampai dengan 12. Ini Allah menampakkan diri kepada Manoah. Dia berdoa pada Manoah, mohon pada Manoah agar ya Tuhan agar memberikan abdi Allah yang kau utus itu. Dia sebagai suami, ini sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi pada saat malaikat Allah datang, dia tidak beserta sama dengan istrinya. Kita berdoa itu mudah, tetapi apakah kita bisa melihat pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Allah, apakah kita ada di situ? Kita ada kemungkinan tidak. Kita hanya berdoa. Kita habis berdoa harus dengan serius lagi melihat apa yang Allah perlakukan. Allah melakukan di mana?
Kadang saya berpikir mengapa diberi nama Manoah tidak dapat istirahat. Karena di situ ada sesuatu banyak yang dia kerjakan. Pada saat malaikat Allah menampakkan diri padanya, dia juga tidak ada di samping istrinya. Maka dia berkata, apakah engkaukah yang telah berbicara dengan perempuan ini? Jawabnya, benar. Iya, benar. Jawaban di teks ahli, aku. Tahukah kamu apa artinya? Itu adalah nama Allah, tetapi Allah tidak memberitahukan kepada dia. Allah adalah aku. Aku adalah aku. Dulu aku, yang akan datang aku, sekarang aku. Seluruh proses adalah aku. Tetapi Tuhan tidak memberitahu namanya kepada Manoah. Lalu Manoah bertanya, bagaimana apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimana nanti cara hidup anak ini dan tingkah lakunya, atau apa yang harus dipatuhi oleh atau yang harus dilakukan oleh anak ini dengan cara hidupnya atau tingkah lakunya, apa yang harus dilakukan? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Jadi dia memberitahukan lagi kepada suaminya. Ada kalanya kita mendengar, kita tidak bisa masuk hati. Jadi suami memperingatkan istrinya harus memelihara diri, yaitu janganlah ia memakan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang membaukan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini dikatakan kepada ibunya Simpson, seorang Nasir yang belum lahir, seorang ibu. Ini dia tidak boleh minum sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman memabukkan dan makan makanan yang haram. Ini sangat jelas orang Israel hidup di tengah orang-orang bangsa asing. Mereka pun tercemar. Mereka tidak peduli akan hal makanan yang haram, tetapi di sini Allah mau menyediakan seorang pahlawan untuk keluar untuk menjadi penyelamat. Dan maka di sini pun Allah mengajar kepada ayahnya untuk membantu memperingati ibunya. Mengapa bilang pada ayahnya agar jangan, ini bukan urusan saya, ini urusan istri saya. Pertama, dia menampakkan diri kepada ibunya untuk mempersiapkan hatinya, kemudian menampakkan diri kepada ayahnya, yaitu untuk selalu memperingatkan istrimu, yaitu ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 15 sampai dengan 24. Manoah berkata, malaikat, perkenanlah kami menahan engkau supaya kami mengelola anak kambing bagimu. Tetapi di ayat 16 dikatakan, jawab malaikat itu, sekalipun engkau menahan aku, hidanganmu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengelolanya untuk menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Bagi orang Israel sesuatu yang antara tahu atau tidak tahu. Karena mereka terlalu banyak untuk mempersembahkan korban kepada ilah lain, tak pernah berpikir untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi di sini malaikat Allah itu berkata, persembahkanlah korban bakaran itu, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Manoah tidak tahu bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Di ayat ke-17 dikatakan,
Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Dia ingin tahu siapa nama Tuhan. Tetapi selalu banyak alasan. Kamu mau tahu namanya Allah, itu alasannya apa? Banyak orang ingin menggunakan nama itu untuk mengontrol sesuatu. Seperti aku telah berdoa dalam namamu, mengapa kamu tidak melakukan sesuatu? Yaitu nama, yaitu alat untuk mengontrol orang. Jadi di sini Allah tidak memberitahukan kepada Manoah, mengapa engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Nama yang ajaib. Dalam arti, kalau kamu mendengar dan jelas itu adalah satu rahasia. Rahasia ini melampaui atas akal budi kita. Apa yang kita pahami. Jadi kita dalam nama Tuhan Yesus berdoa, dalam nama Tuhan kita berdoa. Tetapi kita tahu bahwa nama itu melampaui atas segalanya. Bagaimana dia melakukan perbuatan ajaibnya itu tidak pernah terpikirkan oleh apa yang kita pikir dalam akal kita dan tidak kita pahami. Jadi kadang-kala kita melihat nama Allah itu atau nama itu terlalu sederhana, tetapi sesungguhnya nama Allah itu ajaib. Dan juga kita punya juga 2023 Allah naik juga 611 Wonderland. Nama Allah, nama Tuhan itu ajaib. Kemudian di situ Manoah dan istrinya juga melihat nyala api itu naik dari mezbah, yaitu Allah dari langit membakar korban bakaran itu. Saya tidak terpikir, kita tak pernah terpikir bagaimana api itu dari langit. Satu yang mengejutkan, dan lebih mengejutkan lagi, mereka melihat naiklah malaikat Tuhan dari nyala api mezbah itu. Naiklah di depan mata mereka. Bukannya itu satu yang ajaib? Pada saat Allah melakukan perbuatan yang ajaib, dia naik di dalam nyala api. Jadi apa yang kita lakukan? Allah telah naik, apa yang kita lakukan? Kita mendengar gembira, Allah naik, kita pun naik. Sesungguhnya dalam kisah Simpson bukan demikian, yaitu haruslah engkau berpegang apa sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Anak ini dipersiapkan. Allah berkenan atas persembahan mereka. Dan juga Tuhan tidak membunuh Manoah karena melihat Allah. Ini ada satu prinsip. Sesungguhnya Alkitab juga memberitahu kita banyak orang yang melihat penampakan Allah. Yang utama yaitu hubungan orang itu dengan Allah. Kalau orang tidak ada hubungan dengan Allah, maka kita akan takut. Tetapi kalau kamu punya hubungan dengan Dia, penampakan Allah tidak akan membuat ketakutan. Bahkan takut sampai mati. Karena merasa Allah akan membunuh mereka. Tapi sangat jelas mereka keduanya hidup. Dan cerita ini sampai pada finishnya kita. Akhirnya lahirnya seorang anak laki-laki dan memberi namanya dengan Simpson.
Simpson artinya seperti matahari. Simpson bagi orang timur banyak yang menyembah. Matahari banyak disembah oleh orang sebelah timur. Atau saat membuat simak itu juga itu kuil matahari dan di antara yang ada di tempat orang-orang yang menyembah berhala dewa matahari yang ada di antara Dan orang Filistin. Jadi namanya anak ini seperti matahari, dia menjadi besar. Saat ini yang lahir dari perjanjian Allah, ayat 25. Di Mahanedan yang terletak antara Zora dan Estaol. Mahane dan itu dua kata. Mahane artinya itu laskar di laskar di kota Dan. Di sini mulailah hatinya Simpson mulai digerakkan oleh roh Tuhan. Ini adalah kemah laskar orang Filistin yang di kota Dan. Di Mahane Dan ini roh Tuhan mulai menggerakkan hati Simpson. Sehingga dia mulai untuk mengajak orang Filistin. Allah tetap peduli terhadap orang Israel. Walaupun mereka sampai titik terendah, mereka ditindas oleh orang Filistin, orang Amon. Sekarang mereka ditindas orang Filistin, tetapi Allah membangkitkan seorang pahlawan bagi mereka. Hakim-hakim mereka ada pahlawan. Kalau mereka seperti Deborah yang menghakimi rakyat, dia adalah hakim yang menghakimi. Tetapi banyak hakim-hakim mereka bukanlah hakim, karena mereka tidak melakukan hukum, tetapi mereka menjadi seorang pahlawan sebagai penyelamat. Demikian juga Simpson. Tetapi Simpson, dia bukan untuk menghakimi rakyat. Allah pun memakai dia. Tuhan memakai dia untuk menyelamat rakyat Israel. Tetapi seumur hidup, apakah Simpson bisa berpegang dirinya sebagai seorang nazir? Tuhan tidak mengatakan terlebih dahulu. Kalau dia lahir langsung dan dia menjadi penyelamat, jadi kalau tidak diterangkan terlebih dahulu akan latar belakang kelahirannya, jadi dia seorang nazir atau tidak nazir, apa perbedaannya? Apa dia seperti ada label yang ditulis di punggungnya, dia seorang nazir? Tetapi di sini Allah terlebih dahulu memberitahukan kita bagaimana kita melihat seorang nazir Allah. Mari kita masuk dalam penyembahan. Kita bersyukur pada Tuhan, walaupun bagaimanapun keadaan kita, Tuhan telah mempersiapkan bagi kita, telah mengangkat penyelamat bagi kita. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia tidak mengikuti arah kita melakukan sesuatu, bahkan namanya adalah ajaib, yang melebihi apa yang kita ketahui. Pada setiap kali kita mengalami demikian, kita lebih tahu lagi mengenal Allah. Dia Allah
Mari kita bersama menyembah Dia. Haleluya, saudara semua. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bangkit bersama. Dia adalah Allah yang ajaib. Kita bersama muji Dia. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang melakukan perbuatan ajaib. Nama-Mu ajaib, Tuhan. Kami melihat akan karya-Mu. Mari bersaudara semua, kita bersyukur pada Tuhan. Dia yang melakukan ajaib baik di gereja maupun kita harus memuji, pujilah Dia. Kita bersyukur padanya. Haleluya. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, bersyukur di dalam hidup. Engkau telah membawa kami dari North Point sampai di Chunwan. Tuhan, kami melihat bagaimana Engkau terus memimpin gereja kami dan juga dalam hidup kami, sehingga dalam penuh dengan keajaib, bahkan mengalami, bahkan Engkau telah memperluas kehidupan kami, bahkan Engkau terus akan meninggikan, mengangkat kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Nama-Mu adalah Aku. Engkau Allah dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, dalam hidup kami, Engkau pun tahu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, bagaimana kehidupan kami pun, kami tetap bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau dalam gelap, Engkau terus melakukan keajaiban. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, kami memuji Engkau di dalam hidupku. Engkau melakukan, Engkau sungguh Allah yang ajaib. Sesuatu yang tidak mungkin, tetapi Tuhan, Engkau sanggup melakukannya. Karena Engkau tidak akan membiarkan kami. Tuhan, kasih-Mu adalah ajaib, kuasa-Mu adalah ajaib, perbuatan-Mu adalah ajaib. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Haleluya, kami memuji Engkau. Haleluya. Di sini dikatakan malaikat Allah menampakkan diri kepada Manoah, yaitu ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Janganlah perempuan itu harus memeliharakan diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Jangan ia memakan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minumannya membakar. Tidak boleh meminumnya sesuatu yang haram, tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini memberitahukan kepada kita, kepada sebagai orang tua, Tuhan ingin memakai keturunan kita berikutnya, bahkan dari generasi ke generasi. Tetapi di sini Allah memberitahu kita sebagai ibu, kita pun sebagai orang tua, kita harus berpegang pada Allah, dan juga sebagai suami harus selalu mengingatkan. Jadi ada kalanya kita menggunakan banyak cara untuk mengajar anak kita. Bagaimana kita merespon, bagaimana dengan kehidupan kita. Kita merasa ini tidak baik. Jangan main game, jangan main HP. Tetapi bagaimana dengan kita? Ada kalanya kita sebagai orang tua berkata kepada anak cepat tidur. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Yaitu sesuatu adalah dimulai dari orang tua. Di sini katakan, dan juga nanti bagaimana cara hidup anak ini dan tinggal lakunya, itu dimulailah dari orang tua. Orang tua menjadi seorang nazir. Ini membuat kitab hari ini satu peringatan bagi kita. Atau kita sebagai orang tua rohani, kita sebagai ketua sel, ada kalanya kita ingin sel grup kita, ingin mereka dekat, mereka juga kudus, setia. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita.
Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Engkau mengangkat penyelamat, membangkitkan penyelamat. Engkau mengangkat keturunan kami berikutnya, tetapi permintaan Engkau, kehendak Engkau, terlebih dahulu Engkau telah menyatakan kepada ibu. Tuhan, aku sebagai seorang ibu, baik itu ibu darah daging atau rohani, ada kalanya kehidupan kami sebagai seorang ibu, Tuhan, Engkau pun punya permintaan. Tuhan, mohon ampunilah kami sebagai ibu. Kami hanya terus untuk ngomong, mengajar, tetapi kehidupan kami, apakah kami orang yang dipisahkan dan dikuduskan? Apakah kami minuman memabukkan? Kami tidak meminumnya. Kamu tidak makan makanan yang haram. Tuhan, kami masih di dunia. Pikiran kami, kelakuan kami, mulut kami, Tuhan, kami sama seperti orang dunia. Banyak sekali kebiasaan orang Kanaan. Tuhan, kami terhadap sesuatu yang mengharapkan, terhadap yang menajiskan, terhadap dosa kami tidak peka. Kami tidak peka, kami tidak sadar. Mohon Engkau mengampuni kami. Kami tidak sungguh-sungguh menjadi contoh, sehingga anak kami tidak membuat mereka melihat kami iri dan menjadi mereka ingin belajar dari kami. Tuhan, kami tidak ingin hidup dalam cara-cara dunia. Tuhan, bagaimana kebenaran-Mu ini kami bisa teruskan bagi keturunan kami berikutnya. Tuhan, ampunilah iman kami lemah, kebodohan kami. Ampunilah kami tidak melakukan kebenaran-Mu, tidak menjadi sebagai contoh yang baik. Pada saat kami menyuruh anak kami untuk tidak main game, tetapi kami sebagai orang tua, sebagai orang tua rohani, kami pun sama. Mungkin kami juga situ bisa nonton sinetron, kami juga suka belanja. Yang Tuhan, mohon Engkau mengambil. Kami tidak terlebih dahulu melakukan yang baik. Kami tidak melakukan mengikuti Engkau. Mohon Engkau ampunilah kami. Mohon Engkau tolonglah kami. Kami sebagai setiap kami sebagai ibu, Tuhan, kami mau membawa keturunan kami berikutnya. Kami mau mengangkat kami. Mohon Engkau untuk membantu kami agar kami dikuduskan, dipisahkan, agar kami pun dipisah dan dikuduskan. Mohon Engkau tolonglah kami, Tuhan. Ya Allah, Engkau memilih kami sebagai seorang ayah di bumi ini. Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Kami mengikuti keinginan kami untuk mengajar anak-anak kami. Kiranya firman-Mu, Tuhan, untuk menuntun kami. Kiranya firman-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami, dalam hidupku, agar kami tahu bagaimana bisa mengajar anak-anak kami. Demi anak Tuhan, ada kalanya demi untuk menyenangkan hati, agar kebaikan anak kami banyak memberikan sesuatu barang material bagi mereka, tetapi kami tidak mengajar mereka dengan baik. Tuhan, kami tidak dalam pikiran kami, Tuhan, kami tidak berpikir bagaimana untuk melakukan yang baik. Kami tidak mengikuti cara Engkau, Tuhan. Tuhan, mohon Engkau untuk mengubah hati pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh dengan setia untuk terus mengikuti Engkau, agar kami sungguh menjadi yang contoh yang baik. Tuhan, mohon Engkau ampunilah kami hari ini. Engkau memperingat kami sebagai ayah ibu rohani ketuksal, agar berjaga-jaga, agar terus mengikuti Engkau, agar terus sebagai contoh bagi anak-anak kami, agar mereka menjadi pengikut yang baik, sehingga mereka pun bisa hidup kudus.
Kalau hari ini Tuhan menjamah kamu, saya pun ingin menjadi seorang nazir. Ingat kamu anak-anakmu di sebelah pagi, Tuhan persembahkan bagi mereka. Tetapi kita juga harus mempersembahkan diri kita sendiri. Mari kita bangkit bersama untuk menyembah Allah kita. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Kita sebagai orang tua, baik itu ibu anak kita sendiri dan kita atau rohani di dalam hidup kami, Tuhan, Engkau ingin kami ajar satu tugas agar kami menjadi satu contoh, baik itu bagi anak-anak sendiri atau anak rohani kami. Tuhan, kiranya hati kami terus untuk mengikuti Engkau, dan Tuhan agar hati kami tahu bahwa ini adalah rencana-Mu, dan keturunan kami, kehidupan mereka agar terus mengikuti Engkau, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di hari ini di ayat mengatakan satu perkara yang terjadi, yaitu mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Allah di Mahanedan. Kita hari ini Tuhan, kita mulai di tahun baru Cina. Tuhan ingin melakukan satu perkara yang ajaib. Kita melihat pekerjaan Tuhan. Kita dengan iman mengikuti Allah kita untuk pasar malam tahun baru ini. Kita mohon Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa agar Injil ini ada di pada orang-orang. Mohon Tuhan untuk memakai kita agar kita bersama mengalami perbuatan ajaib Tuhan, mengalami perbuatan Allah yang luar biasa. Kita berdoa, kita bisa ikut serta dalam pasar malam ini untuk bersama merebut jiwa-jiwa agar mereka kembali kepada Tuhan. Kita bersama mengundang orang lain, bersama melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Kita sangat merindukan akan pekerjaan Tuhan. Kita harus bersama dengan ikut Allah, bekerja sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Mohon Tuhan untuk memakai kita semua. Tuhan kami di sini, Tuhan kami di sini, Tuhan kami setiap orang berkata kepada Engkau, ya Tuhan kami di sini, mohon Engkau utuslah aku Tuhan, roh-Mu, Tuhan ada pada aku, pada kita setiap orang. Tuhan utuslah kami sebagai untuk memberitakan kabar baik dari Engkau. Tuhan, hari ini kami datang merespon panggilan Engkau. Tuhan, kami berkata kami mau ikut serta bekerja sama dengan Engkau. Ya Tuhan, mohon Engkau memakai kami. Di zaman Simpson tidak ada orang yang bisa dibangkitkan, bahkan Engkau memilih anak yang dalam karena Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami di sini Tuhan, kami di zaman sekarang ini ada orang-orang yang mengasihi, yaitu kami Tuhan, komunitas ini Tuhan, bagaimana Engkau menggerakkan hati Simpson, demikian juga Engkau menggerakkan hati kami, roh-Mu dapat menggerakkan hati kami agar kami di pasar malam tahun baru Cina ini, agar kami bisa melayani, agar kami bisa bersama mengalami perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, kami memuji Engkau. Roh-Mu ada pada kami. Kami ingin melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Kita bersama angkat tangan, Roh Allah ada pada kita untuk memakai kita agar kita menjadi saluran untuk penyelamat. Tuhan bisa memakai kita dimanapun kita berada. Seperti Simpson dikelaskannya orang Filistin, demikian juga kita mohon Tuhan untuk menggerakkan hati kita dimanapun kita berada. Mohon Tuhan untuk membangkitkan, menggerakkan hati kita. Di hari ini di ayat 20, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Mari kita bersama angkat tangan untuk menerima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di tahun 2023 kita dalam komunitas saudara-saudara di saat pagi hari bersama mempersembahkan korban persembahan ini, bersama kami nyatakan Allah telah naik, Engkau telah naik, roh-Mu telah naik. Bahkan kami mendeklarasikan Engkau yang berkuasa, Engkau menjadi raja di dalam hidup kami setiap orang. Engkau berkuasa dan menjadi raja. Tuhan, Engkau yang berdaulat. Tuhan naik. Janji ini ada pada roh saya, hidup saya, anak saya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renung pagi sampai di sini.